jual beli adalah salah satu bentuk akad. Harta bisa berpindah dari satu orang ke orang lain itu disebabkan oleh akad. Tanpa ada akad maka harta tidak boleh berpindah. Akadnya bisa terjadi pada barang, objeknya bisa terjadi pada jasa. Ya, kalau barang ada wujudnya. Makanya jual beli apa? Air, ada airnya. Jual beli rumah, ada rumahnya. Jual beli buah-buahan, ada buah-buahannya. Ketika buah-buahan barang yang diperjualbelikan tidak ada, la tashtarus sama fil ma. Jangan kau jual ikan di dalam air, fa indahu gharar. Maka transaksi jual belinya jadi gharar, tidak sah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ibadallah, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, tamu-tamu Allah, jemaah salat Fardhu Maghrib Masjid Darussalam yang kami hormati, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak disebut gelar, kecil tak dipanggil nama. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadirat Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini kita kembali Allah pertemukan dalam majlis yang insyaallah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa hadir dan mendatangi majlis-majlis ilmu seperti ini. Karena insyaallah akan banyak fadilah, keutamaan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dikirimkan kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bilafzin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah menuntaskan materi tentang akad. Meski kita anggap sudah selesai, kita sudah membahas makna, rukun dan syarat serta macam-macam dari akad. Meski demikian, kalau ada hal yang mau kita sharingkan, kita diskusikan nanti pas sesi tanya jawab, boleh kita sampaikan. Namun pada malam ini dan insya Allah juga termasuk bahasan yang panjang kita kaji, materi tentang seputar masalah jual beli dalam Islam. Karena materi setelah akad kita lanjutkan materi tentang jual beli. Ibu bapak yang berbahagia, terkait dengan jual beli itu banyak ayat dan hadis menjelaskan secara umum tentang jual beli. Misalkan ayat yang kami bacakan di awal tadi, misalkan di surah keempat ayat ke-29, itu jelas Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan terkait dengan seruan kepada mereka yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Bukti dari keimanannya itu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan memakan harta sesama kalian dengan jalan batil. Batil jelas harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak syar'i. Nah, illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ayat ini jelas yang dibolehkan oleh Allah itu apa? Illa an takuna tijarah, perniagaan, ya. Takuna tijaratan an taradin minkum, perniagaan yang suka sama suka. Banyak ayat yang lain juga menjelaskan. Misalkan di surah Al-Baqarah ayat 275 misalkan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Ini jelas, Pak. Allah telah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, mengharamkan riba. Atau dalam ayat yang lain misalkan Al-Baqarah 282, illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum, ya, kecuali perniagaan yang terjadi karena tunai. Nih hadiratan, dua pihak saling hadir ketemu. Nah, maka dari ayat-ayat ini, nas ini dalam Al-Quran, secara umum hukum jual beli itu sah, halal, boleh, jaizun, boleh hukumnya, kecuali ada dalil-dalil nanti secara spesifik, secara khusus melarang dari transaksi jual beli. Tapi secara umum jual beli itu sah, boleh, dan dibenarkan di dalam syariat. Bahkan kalau kita buka dalam kitab An-Nizamul Iqtisadi fil Islam, atau dalam beberapa kitab yang lain, misalkan dalam kitab Nizamul Iqtisad tadi, misalkan sistem ekonomi dalam Islam itu dijelaskan oleh para ulama tentang hukum perniagaan, perdagangan. Ada perdagangan yang halal, ada perdagangan yang haram. Apa perdagangan yang halal? Yang halal itu jual beli, yang haram itu riba. Dasarnya dari mana? Itulah firman Allah surah kedua ayat 275. Dari ayat ini Allah menggambarkan dua bentuk perniagaan, satu yang boleh, satu yang tak boleh. Satu hukumnya halal, satu hukumnya haram. Apa yang halal? Jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a. Apa yang haram? Wa harrama riba. Terkait dengan transaksi riba. Nah, kalau tidak ada dalil yang melarangnya, maka hukum jual beli secara umum itu sah, boleh. Tapi kalau ada faktanya nanti bertentangan dengan nas, maka hukum jual beli itu dikategorikan tidak sah atau tidak boleh. Bapak Ibu yang berbahagia, secara makna lughah bahasa, jual beli itu jelas mutlak mubadalah, ya, pertukaran secara mutlak. Apa makna mutlak di sini? Adalah mutlak itu secara utuh, penyerahannya utuh. Makanya dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, secara makna bahasa ini tidak boleh barang yang diperjualbelikan itu ditahan oleh si penjual. Maka dari makna inilah kenapa kalau perlu jaminan, itu jaminannya barang lain. Supaya apa? Supaya transaksi jual beli itu mutlak, mutlak mubadalah. Nah, ini pertukaran secara mutlak. Atau dijelaskan au i'ta'u syai' fi muqabilatin syai' akhar. Atau menyerahkan sesuatu sebagai ganti sesuatu yang lain. Jadi sesuatu diserahkan diganti sesuatu yang lain. Nah, ini artinya pertukaran. Maka dari ini, ya, disinilah kenapa Bapak Ibu yang berbahagia, dalam jual beli itu mesti utuh. Dari sini pula kita bisa pahami nanti, makanya kenapa jual beli kredit itu sama sebenarnya dengan jual beli tunai, kontan. Yang membedakan cuma satu, sistem pembayaran. Kalau kredit itu dibayar angsur, nyicil, tapi kalau kontan langsung serah terima. I'ta, ya, i'ta usai, pertukaran, ya, menyerahkan sesuatu fi muqabilah syai'in akhar, mengganti sesuatu yang lain. Ini kan tidak ada khusus jual beli kontan atau tidak kontan, tunai atau tidak tunai. Ini makna bahasa dari jual beli secara umum. Makanya kalau kredit itu boleh tidak dalam Islam? Boleh, dengan syarat-syarat ketentuan. Salah satunya apa? Kepemilikannya harus tam, milkut tam, sempurna. Makanya kalau beli motor, motornya dikasih, surat-surat motor dikasih. Kalau kita jual beli kontan, kredit juga begitu. Motornya dikasih, suratnya dikasih, tapi bayarnya angsur.
Kalau gitu tak perlu jaminan, boleh, tapi tidak boleh barang yang diperjualbelikan. Nah, tapi yang dijadikan jaminan apa? Barang lain. Misalkan motor harganya sampai kontan selunas dicicil 25 juta atau 30 juta. Ada tanah 1 petak, tanah tapak rumah, harganya anggaplah sekitar 45 juta. Maka tanah itu yang dijadikan jaminan, bukan BPKB-nya. Begitu juga jual beli rumah. Rumah yang dibeli secara tidak tunai, maka rumahnya dikasih, surat-surat berkaitan rumahnya pun dikasih. Sama halnya Bapak Ibu beli rumah secara kontan, cuma bedanya itu tadi, ada kewajiban bayar cicilan. Jaminan boleh, tapi barang yang lain. Bahkan Nabi SAW juga melakukan hal yang demikian. Ketika beliau berhutang, melakukan transaksi jual beli tidak secara tunai, ya rohanahu dir'ahu, beliau jadikan jaminan agunan baju besinya. Baju besi beliau jadi agunan ini karena transaksi jual beli yang tidak tunai. Ada kabar riwayat menceritakan beliau berhutang 20 sok gandum kasar, beliau jaminkan baju besinya. Dia berhutang dengan orang Yahudi, dijaminkan baju besinya. Artinya apa? Ada sesuatu yang dijadikan agunan. Maka dari sini boleh agunan itu terjadi diberikan dalam transaksi yang tidak tunai, tapi tidak boleh dari barang yang diperjualbelikan. Kalau dari barang yang diperjualbelikan, maka tidak sempurna kepemilikan dari barang tersebut. Nah, sekali lagi, jual beli tunai sama tidak tunai atau bahasa lainnya kredit, ya, maka perbedaannya dari sisi sistem pembayaran. Tapi kepemilikannya harus milkutam, kepemilikannya harus sempurna. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, itu makna dari jual beli yang dirumuskan oleh para ulama, di mana jual beli itu adalah pertukaran harta dengan harta atau menyerahkan sesuatu kepada seseorang dengan mengganti sesuatu yang lain. Jadi terjadi pertukaran. Nah, selanjutnya ada jual beli makna istilah. Jual beli secara istilah itu apa? Kalau di sini ada misalkan dalam kitab Al-Buyu', ya, ditulis oleh Syekh Yusuf As-Sabhatin. Beliau menjelaskan bahwasanya jual beli secara istilah itu mubadalah malun bimalin ala sabilit tarodi. Mubadalah malun bimalin, pertukaran harta dengan harta, ala sabilit tarodi, dengan jalan saling tarodi, saling ridho, saling rela. Makanya dalam jual beli tidak boleh ada paksaan. Jual beli tidak boleh ada yang dipaksa, mesti harus saling ridho. Syarat lazimnya dalam jual beli mesti pembeli atau penjual masing-masing saling ridho dari akad transaksi jual beli yang dilakukan. Tidak boleh ada unsur paksaan. Nah, ketika terjadi paksaan, maka ini membuat jual beli menjadi tidak sah. Tidak sahnya mengantarkan pada unsur status fasad. Fasad itu sesuatu yang rusak. Ketika jual beli terjadi, ada yang tidak ridho, tidak rela karena dipaksa, jual belinya jadi fasad. Namun ketika setelah terjadi jual beli, yang tidak ridho tadi muncul keredoan, kerelaan, maka jual beli yang tadi jadi rusak tidak sah menjadi sah. Itu bedanya Bapak Ibu antara akad yang statusnya fasad dengan akad statusnya batil. Kalau fasad itu bisa jadi nanti menjadi sah, tergantung apa yang membuat dia fasad. Tapi kalau batil, hakikatnya tidak pernah terjadi akad. Makanya tidak akan pernah bisa syar'i terjadi. Baik, ini terkait dengan jual beli. Jadi sebagai jalan saling ridho. Atau juga dimaknai jual beli itu mubadalah malun bimalin, pertukaran harta dengan harta, ala sabilit tamlik antarodin, sebagai jalan kepemilikan
ya, antarodin, atas dasar suka sama suka, saling suka sama suka, saling ridho. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, jual beli adalah salah satu bentuk akad. Harta bisa berpindah dari satu orang ke orang lain itu disebabkan oleh akad. Tanpa ada akad maka harta tidak boleh berpindah. Nah, akadnya bisa terjadi pada barang, objeknya bisa terjadi pada jasa. Ya, kalau barang ada wujudnya. Makanya jual beli apa? Air, ada airnya. Jual beli rumah, ada rumahnya. Jual beli buah-buahan, ada buah-buahannya. Ketika buah-buahan barang yang diperjualbelikan tidak ada, la tashtarus sama fil ma, jangan kau jual ikan di dalam air, fa indahu gharar, maka transaksi jual belinya jadi gharar, tidak sah. Ada pengecualian, nanti kita bahas, ada namanya bai'us salam. Itu tak boleh terjadi pada semua barang, hanya barang-barang tertentu. Boleh terjadi akad jual beli terhadap barang yang tidak ada, tapi harus memenuhi syarat-syarat jual beli salam. Apa itu jual beli salam? Jual beli pesanan. Tapi tidak boleh pula semua jenis barang, hanya barang tertentu. Barang yang ditakar, ditimbang, dihitung. Umumnya ini barang-barang kebutuhan atau barang pertanian. Nah, maka disyaratkan dalam jual beli pesanan seperti ini, pembeli harus membayar kontan, tunai di muka. Berapa barang dia pesan? Sekian. Jenisnya apa? Ini. Waktunya kapan? 3 hari kemudian datang barangnya, ada barangnya. Nah, maka berapa duitnya? Anggaplah 2 juta. Pembeli harus bayar kontan 2 juta. Gitu. Ya, kontan 2 juta. Nah, ketika tidak kontan, maka ini jadi gharar. Nah, ini makanya harus ada sebab. Apa sebabnya? Karena barang, objeknya, maka ada wujudnya. Kalau tidak barang, berarti objeknya kemungkinan yang kedua atau jasa. Jasa itu apa? Manfaatnya langsung bisa dirasakan. Ketika sudah berakad, yang berakad bisa merasakan manfaatnya. Nah, ketika tidak pada jasa, jasa yang tak bisa dimanfaatkan, maka jelas ini bukan jasa. Seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Misalkan akad yang tidak terjadi pada barang atau jasa seperti asuransi. Asuransi itu kan bukan di barang, bukan di jasa, Pak. Yang diakadkan adalah resiko. Nah, resiko bukan barang, resiko bukan jasa. Objek dari akad itu mesti satu di antara dua. Kalau barang ada wujudnya, jasa bisa dimanfaatkan. Asuransi tidak di barang, tidak di jasa. Apa yang diakadkan? Resiko. Mengakadkan resiko berarti mengakadkan sesuatu yang tidak jelas. Maka ini jadi gharar. Contohnya sakit lah. Sakit tuh orang sehat pasti sakit. Cuma sakitnya kapan? Kapan sakitnya? Seminggu lagi ditunggu ternyata sehat. Oh, kamu nih dalam sebulan ini insya Allah sehat terus. Ternyata besok pagi sakit. Hah? Makanya ini kan yang diakadkan resiko. Mengakadkan resiko berarti resiko itu bukan barang, bukan jasa. Tidak sah. Sehingga tidak terjadi tamlik, kepemilikan. Salah satu yang menyebabkan terjadinya kepemilikan itu dengan akad jual beli. Makanya tadi kan mubadalah malun bimalin ala sabili tamlik antarodin. Ya, dengan jalan kepemilikan, sebab kepemilikan antarodin, dengan suka sama suka, saling ridho. Maka ketika jual beli tidak terjadi kepemilikan, kepemilikan dalam artian tidak sempurna, karena syarat dalam jual beli mesti sempurna kepemilikannya, namun jual beli ini tidak sempurna yang kepemilikannya, maka ini sudah menyalahi makna syar'i dari jual beli. Yang kedua apa? Antarodin, suka sama suka, saling ridho. Nah, ketika terjadi unsur paksaan, maka jual beli menjadi tidak sah.
Ketika tidak sah, maka objek yang dibeli tidak menjadi halal. Bagi pembeli barangnya tidak halal, bagi penjual uangnya tidak halal. Itu Pak. Makanya mesti harus saling ridho, atau akadnya harus syar'i dalam pandangan Islam. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, terkait dengan dalil kebolehan jual beli tadi udah banyak kita sampaikan, minimal ada 3 ayat tadi. Al-Baqarah 275, Al-Baqarah 282, An-Nisa ayat 29, dan beberapa ayat-ayat yang lain yang bisa kita telusuri, cari, cek dalam kitab-kitab fikih ditulis oleh para ulama, atau juga dalam banyak hadis yang menjelaskan kebolehan dari transaksi jual beli. Namun intinya, secara makna pengertian jual beli itu adalah pertukaran harta dengan harta, yang harta itu ditukar secara mutlak, ya, mutlak, utuh, sempurna, tam kepemilikannya, yang itu terjadi atas dasar tarodin, suka sama suka, saling ridho, saling rela. Kalau tidak ridho, tidak rela, maka transaksi itu menjadi tidak sah. Kalau transaksinya tidak sah, jual belinya tidak sah, maka objeknya menjadi tidak halal untuk dimiliki. Saya tengok emak-emak heboh ke belakang. Silakan kalau ada yang mau ibu-ibu tanyakan, bapak-bapak juga boleh. Sebelum dilanjutkan. Iya Bu. Ya, bunga itu cuma 2 yang boleh. Itu batuk Pak. Dengar bunga itu batuk. Bayangkan Bu. Ya, bunga itu cuma 2 yang boleh. Bunga desa, bunga di taman. Lain dari bunga itu tak boleh. Ya, apakah riba? Riba. Jadi itu sebenarnya penyesatan opini sebenarnya Pak. Apa namanya, penyesatan pemikiran, pengaburan pemikiran orang. Kalau ada hari ini orang mengatakan bunga bank itu tidak riba, termasuk dalam kredit tadi. Ya, kredit itu boleh dengan syarat-syarat yang ditentukan. Salah satunya kepemilikannya harus sempurna. Tapi tak titik sampai di situ. Kalaupun titik, ada titik koma. Nah, ada syaratnya Bu, 3 sebenarnya secara umum. Pertama, kepemilikan harus sempurna. Apa bukti kepemilikan sempurna? Semua barang yang dikredit itu harus diserahkan seperti bapak ibu jual beli tunai. Sudah? Yang kedua, tidak boleh jaminan terjadi multi akad. Akadnya double. Sewa beli misalkan, itu tidak boleh. Kenapa? Karena ini nanti kalau sewa beli juga tidak sempurna kepemilikannya. Terjadi multi akad, akadnya ganda. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safqah. Di mana kita tahu kredit itu jual beli yang hari ini fakta umumnya itu terjadi multi akad, akadnya ganda, ketika ibu bapak nyicil, lancar cicilannya sampai lunas, maka dianggap jual beli. Tapi kalau macet nyicilnya, ngangsurnya, di tengah perjalanan terjadi kemacetan, nah maka barang yang dibeli disita. Kalau ini terjadi berarti kalau disita selama hari ini lancar. Lantas lancar selama hari ini, bayar selama hari ini dianggap apa? Dianggap nyewa. Kalau ini sudah terjadi, ini masalah kedua Bu, dalam kredit. Kalau ini tidak ada, maka tengok yang ketiga. Dia kepemilikan sempurna, jaminannya bukan barang yang dikredit. Yang kedua, akadnya tidak double. Faktanya kalau macet, tidak ada
kena apa? Sitaan, penarikan. Nah, maka tengok yang ketiga. Telat bayar cicilan kena denda tak? Kalau ada denda, meski tak disepakati di awal, itu subhat, mirip bunga. Tapi kalau disepakati di awal, itu jelas bunga. Kalau sudah bunga, riba. Kecuali bunga di taman tadi lah. Nah, jadi jangan pula semua bunga riba. Ibu-ibu beli bunga pas corona ini kan banyak kemarin tuh. Janda bolong lah, macam jenis bunganya. Gimana Pak? Ya, kalau listrik ini itu kena denda. Denda ini tidak semua denda itu jadi bunga. Ya, kalau denda dari hutang piutang tadi itu jelas. Jelas denda dari jual beli tadi itu jelas riba itu Pak. Kalau listrik tadi Pak itu bentuk kezoliman. Sebenarnya ini sebuah kezoliman. Ya mohon maaf kalau ada yang petugas. Kezoliman. Kenapa zolim? Dasarnya banyak. Misalkan ada hadis Nabi mengatakan riwayat Ibnu Majah, al-muslimuna syuraka fi tsalas. Muslim itu berserikat dalam 3 hal. Apa makna berserikat dalam 3 hal? Muslim punya kepemilikan bersama, milik mereka bersama bagi umat Islam. 3 hal ini. Apa yang 3 hal itu? Fil ma'i wal qala'i wan nar. Fil ma'i, sumber air. Makanya laut, sungai, danau tak boleh diklaim milik pribadi. Samudra tak boleh diklaim milik pribadi. Yang kedua apa? Wal qala'i, padang rumput, hutan. Makanya individu tak boleh menguasai hutan seperti yang terjadi hari ini di Riau. 2/3 hutan Riau dikuasai oleh swasta. Itu tak boleh. Harusnya bapak ibu kita semua ini punya hak terhadap hutan itu. Seperti orang tua-tua kita di kampung dulu lah. Kalau mau perlu apa gitu mengolah hutan, sama-sama buka hutan, sama-sama dibagi sama-sama. Seperti itulah. Kalau hari ini enggak. Kenapa? Karena milik bersama. Wal qala'i. Yang ketiga apa? Wan nar. Sumber energi termasuklah minyak bumi, termasuklah listrik ini. Milik bersama, kongsi. Harusnya dalam kajian ekonomi Islamnya ini dikasih gratis, Pak. Ini boro-boro gratis, tengah malam pun kadang sering mati. Mendadak matinya. Tak tahu pula saya, mati bentar, hidup pula langsung. Terlambat bayar denda, coba. Itu zalim tuh Pak, harusnya dikasih gratis. Kok gratis? Dari mana? Ini kan biaya pengelolaannya dari sumber daya alam. Kita nih Pak Bu, kalau kita mau kaji 2 hal, sisi politik, sisi ekonomi, termasuk muamalah ini, kita ini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan Pak. Tapi kalau kita kaji fadilah sholat, fadilah puasa, tidak terasa kita masalah hidup nih. Tapi kalau kita kaji ekonomi tadi, termasuk muamalah nih, kita kaji sisi politik, maka terlihat jelas kalau kita ini berada dalam kondisi bermasalah. Coba kita telah hadis tadi, fil ma'i, laut, sungai. Siapa yang menguasai laut sekarang? Wal qala'i, hutan. Siapa yang menguasai? Ini syukur berapa tahun ini tak ada tambah musim kita. Karena udah corona berhenti kayaknya asap nih. Kalau tak corona dulu, sebelum covid dulu bertambah musim Riau, asap. Yang ketiga wanar, sumber energi, minyak. Siapa yang menguasai? Mohon maaf, 44% data tahun 2012 se-Indonesia itu 44% yang menguasai. Kalau dulu namanya Caltex, kalau sekarang Chevron. Caltex, Chevron siapa punya? Amerika Pak. Kenapa Amerika bisa menguasai 44%? Karena hutang. Belum lagi kita bicara tambang. Freeport menguasai sekarang. Itu Freeport itu, mohon maaf ini kalau kita agak apa Pak,
Kalau kajian Islamnya, ekonomi Islamnya ini harus dikelola negara nih. Makanya dalam Islam tidak boleh privatisasi namanya, atau swastanisasi. Aset publik milik umum yang tadi, milik kongsi, milik kaum muslimin tadi, itu diserahkan kepada individu atau swasta, itu haram hukumnya, Pak. Harusnya ini semua dikelola negara, hasilnya balikkan ke rakyat. Dalam bentuk apa? Fasilitas. Makanya salah satu fasilitasnya pendidikan gratis kalau tidak murah, kesehatan gratis kalau tidak murah. Ini boro-boro gratis, katanya gratis, tapi bayar premi tiap bulan, telat denda pula lagi 1%. Tidak usah sebut programnya, sah undang-undangnya itu, Pak. SJSN, JKN. Nah itu, Pak. Jadi ini telat denda ini apakah riba? Kalau menurut kami tidak riba, tapi ini kezoliman. Harusnya ini tidak denda. Jangankan denda, harusnya dikasih cuma-cuma. Ya, kasih cuma-cuma. Tapi boro-boro cuma-cuma, telat aja denda. Sekarang dikasih token lagi, pakai token. Artinya apa? Token itu kalau bapak ibu tak mampu isi pulsa, matilah, gelap lah tuh. Kayak gitu, Pak. Kalau bapak ibu punya duit, isilah token dong. Nah ini Pak, gitu. Nah ini yang kedua. Yang ketiga tadi itu, Pak, Bu, kalau denda itu disepakati di awal, maka sepakat atas denda tadi itu jelaslah. Kalau denda dalam hutang piutang kredit tadi itu jadi riba. Ustadz gimana Ustadz? Saya pastikan kalau saya tidak telat bayar. Gimana caranya? Mendingan saya ngutang sama orang, atau mendingan saya jual barang, asal jangan cicilan ini telat, denda apa telat. Karena kalau saya pastikan tidak kena denda. Tapi persoalannya ibu bapak ada bersepakat nak di awal kalau telat ada denda? Kalau ada berarti akadnya juga tidak sah. Kenapa tidak sah? Bersepakat akan melakukan riba, tapi belum melakukan riba. Gitu, Pak, Bu. Jadi kalau tiga ini tak ada, Bu, kredit itu boleh. Ada tiga ini tak ada hari ini. Nah, ibu simpulkanlah sendiri. Ya. Kalau dibeli lancar sesuai dengan perjanjian awal, akhirnya kita kredit 12 bulan, 12 bulan tidak mengalami kemacetan tentang harga yang sudah ya. dan itu tidak termasuk riba, kan? Ya, ada enggak bersepakat di awal? Jelas ada. Maksudnya kesepakatan gini, kalau bapak telat, bapak kena denda. Ada enggak? Kalau tidak ada, aman. Andai kan ada, kalau bapak telat bayar tiap bulan tanggal 10, terlambat dari tanggal 10 membayarnya, maka dikenakan denda sekian persen. Walaupun ada, meski ketika ada syarat seperti itu, meski bapak pastikan tidak telat, itu tetap juga tidak sah. Kenapa? Bersepakat ingin melakukan riba, maka mensyaratkan riba dalam transaksi. Kalau ada kesepakatan itu, Pak. Tapi kalau kesepakatan itu tidak ada sama sekali, misalkan jual beli sama kawan, nah bawalah, telat gimana? Tak apa-apa, boleh kreditnya. Kalau udah leasing udah jelas enggak, Pak? Mohon maaf kalau leasing namanya, judulnya, ini saya tegaskan, kalau leasing itu enggak usah dibahas apakah ada riba atau tidak. Yang nama leasing itu disebut leasing sewa beli. Dikatakan leasing itu sewa beli, namanya aja udah masalah tuh.
Kalau sudah ada sewa beli, sewa akadnya ijarah, beli akadnya baik. Itu berarti sudah menjadikan dua akad dalam satu transaksi. Akad ijarah, akad jual beli, transaksinya leasing. Itu tidak perlu Bapak tengok lagi ada riba atau tidak. Jaminannya mesti barang yang dibeli atau tidak. Karena udah masalah dari sisi nama. Makanya saya tidak menyamakan antara leasing sama kredit. Leasing sudah pasti masalah. Kalau kredit bisa jadi benar, boleh, bisa jadi tidak. Kalau tiga hal tadi yang aman di dalam kredit, maka kreditnya boleh. Tapi kalau 3 poin tadi ada dalam kredit atau satu saja, maka kreditnya tak boleh. Tidak boleh karena apa? Karena akad. Baik, silakan Bu. Ada? Kredit itu boleh. 3 syarat tadi tidak ada. Kredit itu apa Bu? Pak, jual beli yang terjadi tidak secara kontan, tidak tunai. Itu kredit tuh. Pergi Bapak ke warung, ambil air sebotol, besok pagi saya bayar. Itu sebenarnya kredit. Ya kan? Tidak tunai. Bahas istilah ekonomi namanya kredit. Dalam fikih macam-macam namanya. Ada bai' ad-dain, jual beli dengan hutang, bai' at-taqsid, bai' taksid, jual beli dengan angsuran nanti, atau bai' at-tsaman ajal, jual beli dengan harga dengan jatuh tempo. Macam-macam bentuknya. Intinya itu nama istilah dari kredit. Istilah ekonomi namanya kredit. Dalam fikih macam-macam namanya. Ada juga yang mengistilahkan, menyamakan murabahah juga kredit. Cuma bedanya kalau murabahah, penjual itu penjual ngasih tahu berapa untungnya. Harganya jelas Pak, dia tahu untungnya. Kalau kredit kan enggak, tolong belikan saya handphone ini, tipe ini, dibelikannya. Anggaplah dia beli modalnya 2 juta. Nah lah, ini handphone yang kamu suruh beli. Kamu cicil harganya 3 juta. Berapa modal dia beli? Pembeli tidak tahu. Itu kredit. Tapi kalau murabahah itu apa? Nanti kita jelaskan detail ya. Kalau murabahah beda. Ini dibelinya 2 juta. Ini saya beli 2 juta. Berapa kamu kasih untung? Ya. Ini ada barang misalkan harga 20 juta. Atas di kredit akhirnya jatuhnya jadi 50 juta. Itu begitu misalkan. Ya enggak apa-apa Pak. Makanya gini, ukuran dalam Islam itu tidak dilihat harga mahal atau murah. Yang menjadi ukuran akadnya sah tidak. Itu poin pentingnya Pak. Akadnya syar'i tidak. Sudah? Kalau syar'i mahal murah itu kan bicara mampu tidak mampu kita. Bagi kita tak mampu harga 50 juta mahal. Bagi mereka yang punya pendapatan 1 miliar 50 juta itu kecil. Tapi yang jadi poin pentingnya apa? Akadnya syar'i enggak. Kalau akadnya syar'i mahal pun ya enggak jadi masalah. Tinggal kita mau tidak mau. Disitulah perlunya tarodin tadi Pak. Tidak Pak. Misalkan gini, saya beli ini 1 juta. Saya karena Bapak mau nyicil, saya jual ke Bapak 2,5 juta. Sepakat Bapak. Itu enggak bunga. Kapan baru jadi bunga? Ketika Bapak nyicil. Telat bayarnya, saya tambah lagi. Setelah sepakat 2,5 juta, tak boleh bertambah dari 2,5 juta baru muncul bunga. Makanya pertemuan pekan lalu kita bahas ada akad tujuannya tabarruk, ada akad tujuannya muawadhah. Apa bedanya? Kalau tabarruk itu tolong menolong, tidak ada cerita untung rugi. Contohnya hutang, pinjam meminjam, gadai dan lain-lain. Tapi ada akad yang Islam membolehkan dapat untung, cerita untung. Apa salah satu contohnya?
akad terjadi karena akad jual beli. Misalkan akad jual beli, Pak. Akad jual beli itu akad yang boleh bicara untung. Maka berapa Bapak beli, boleh berapa Bapak jual. Selama tidak ada rekayasa. Cuma kalau harganya sudah bersepakat, tidak boleh lagi bertambah. Kalau kontan kamu bayar sekian. Ternyata saya memilih kredit lah, nyicil. Kamu kalau cicil, bayar kontan misalkan 2 juta. Ternyata dia tak punya uang kontan. Boleh dicicil, boleh. Kalau kamu cicil 2,5 juta. Sepakat dia 2,5 juta. Atau mahal, kurangilah. Oke, 2,3 juta. Sepakat 2,3 juta, dicicil dia. Maka setelah disepakati 2,3 juta, tak boleh bertambah. Kalau bertambah di situ nanti muncul riba, namanya riba jahiliyah. Makanya harganya itu, Pak, ini maunya kita syar'i, harganya murah, kan begitu. Kadang-kadang di sini menjadi sorotan. Itu yang konvensional, yang tak syariah, ya ndak syariah, murah. Kecil diambil untung. Tapi kalau syariah nak tanggung mahal. Ini bukan itu melihat syariahnya. Syariah itu bukan dilihat dari mahal murahnya, tapi syariah itu dilihat dari sisi akadnya. Kalau akadnya syar'i, maka syariah dia. Bukan dilihat dari tinggi atau rendahnya, murah atau mahalnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masih ada? Insya Allah masuk. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Kita udah bahas materi sekedar pengantar takrif atau makna dari jual beli. Yakni jual beli itu secara makna bahasa mutlak mubadalah, pertukaran secara mutlak, atau mubadalah malun bimalin, pertukaran harta dengan harta, ala sabilit tarodi, dengan jalan saling ridho. Maka dengan memenuhi makna syar'i dari jual beli ini, secara umum jual beli itu sah. Nah, tinggal nanti kita jelaskan apa ukuran sah yang benar itu, syar'i tidak syar'i. Nanti kita jelaskan dalam materi rukun dan syarat, ditentukan oleh rukun syaratnya, insyaallah. Baik, saya kira demikian. Makasih. Wallahu a'lam bishawab. Wa atabiru ilal absar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.